Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas serangkaian video sepanjang jalan kenangan tentang VTube. Oke, saya olah dalam bentuk campur sari, kira-kira seperti itu. Tapi sebelum saya mulai, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan kepada Anda semua yang menjalankan ibadah bulan puasa, selamat menjalankan ibadah bulan puasa. Oke, mari kita mulai saja. Harus diakui bahwa VTube itu memang berhasil lah, kalau menurut perhitungan saya ya, menggugah masyarakat Indonesia khususnya di zaman pandemi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, karena orang sedang susah cari uang, seakan-akan VTube dianggap sebagai alternatif gitu ya untuk menghasilkan uang. Ini terbukti dengan dibuatnya video seperti yang ini, tanpa dibayar sepeser pun oleh VTube, dibuat oleh para pemain VTube dengan sukarela untuk merekrut pemain-pemain lainnya. Nah, di video ini kita akan lihat sebuah lagu yang judulnya Semangat Menjadi VTuber. Video ini menurut saya agak keterlaluan sih. Nanti kita lihat ada bagian di mana seorang tunanetra mendapatkan uang dari VTube. Dia pegang uang gitu. Nanti Anda lihatlah videonya ya. Padahal bagaimana sih tunanetra itu bisa menonton iklan gitu. Ini suatu yang lucu menurut saya. Video yang berjudul Semangat Menjadi VTuber. Kita lihat videonya. Mari kawan, wahai kawan, akan aku perkenalkan sebuah peluang, terbukanya pintu gerbang menuju sebuah kesuksesan yang kau cita-citakan. Telah sekian lama kau mendambakannya, saatnya buktikan bahwa kau bisa. Kata mereka, bahasa menggoyahkan jiwa. Tutup telinga, abaikan, terus maju ke depan. Bersama kita mencapai impian. VTuber, semangat jadi VTuber. Nah, sudah Anda lihat kan videonya tadi di bagian terakhirnya, itu saya potong ya. Ada kan orang tunanetra megang uang seakan-akan bangga uang dari hasil VTube. Tapi bagaimana mungkin ya seorang tunanetra menghasilkan uang? Ya tapi sudahlah, bukan urusan saya coy ya, urusan yang bikin video, ya kan? Nah, di dalam merekrut ya kan, dan menjawab pertanyaan dari para bebek dungu halu dan idiot, semua cipwa dan ngibul-ngibul terus diceritakan untuk meyakinkan bebek-bebek dungu halu dan idiot bahwa VTube itu legal dan sudah tidak ada lagi di daftar investasi ilegal SWI misalnya di bulan Oktober tahun 2020, dan sudah punya kantor resmi yang mana karyawannya sudah
atau sedang melakukan pekerjaan work from home gitu. Padahal sudah saya bahas kan, itu cuma sewa alamat. Nah, kita lihatlah, ini video cuplikan dari seorang leader yang bernama Pak Louis yang berbohong. Jelas saya katakan berbohong, yang mengatakan bahwa VTube itu sudah legal dan kantornya benar-benar ada. Padahal sudah saya buktikan itu cuma sewa alamat. Kita tonton video cipuaknya ini. Pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Rizal Sukit. Kalau boleh bertanya, katanya VTube nggak ada izin OJK lah, ilegal lah, mohon penjelasannya. Oke, untuk Pak Rizal dan juga semua VTuber sekalian, ya, terkait dengan izin OJK, Bapak Ibu bisa lihat di rilis OJK terakhir di bulan September, yang mana di bulan September atau bulan Oktober, di mana terilis bahwa untuk VTube atau fitur VTube Tech tidak lagi dalam list yang ada di sana. Bapak Ibu bisa cek untuk rilis dari press release dari OJK yang terbaru. Dan kalau dibilang kita ilegal, kita sudah dari dulu banyak yang menyatakan bahwa VTube itu ilegal. Tapi sampai sekarang Bapak Ibu tahu, member kita sudah 8 juta Bapak Ibu sekalian. Kalaupun memang kita dibilang ilegal, pastilah dari pihak yang berwenang, khususnya dari pemerintahan lewat OJK dan lainnya, pasti menyetop kita. Tapi sampai sekarang kita masih bisa beroperasi. Artinya, ya berarti kita bisa jawab sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari akun Tumbal. Pak, saya ingin bertanya tentang kantor VTube. Apa benar cuman sewa di Gedung Kinanti? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang benar bahwa VTube menyewa kantor kita ada di Geraha Kinanti, Gedung Kinanti di Jakarta, Kuningan. Memang saat sekarang dalam kondisi COVID, maka tidak diperbolehkan oleh manajemen kantor untuk beroperasi. Jadi kami sementara para manajemen mereka tidak berkantor secara langsung, tetapi tetap kantor itu sudah kita sewakan, kita sewa maksudnya, tetapi para manajemennya mereka work from home sesuai dengan aturan pemerintah, di mana PSBB ini tidak diperbolehkan terlalu banyak atau tidak boleh beroperasi di kantor secara terus-menerus. Oke, Anda lihat kan cipuannya jelas ya. Dia mengatakan VTube itu legal karena sudah tidak ada lagi di daftar investasi ilegal SWI bulan Oktober. Dan kantornya ada kok, cuman karyawannya kerja dari rumah. Padahal cuman sewa alamat. Kemudian sebentar kita akan lihat lagi di mana di sini supir angkot gitu ya, dipakai sebagai tanda kutip bintang iklan. Walaupun supir angkot ini tidak dimunculkan di video ini, ya kan? Padahal pada waktu itu sampai sekarang juga masih VTube itu ilegal, tapi dipakailah contohlah seorang supir angkot yang berhasil gitu ya di permainan VTube ini. Kasihan banget deh. Kita lihat videonya. Jadi di VTube ini orang yang punya modal, bahkan orang yang tidak punya modal sekalipun, seperti Pak Hamid misalkan supir angkot, beliau dari yang bukan siapa-siapa bisa berubah hidupnya lewat VTube gitu, bisa ngangkat gitu. Nah, sudah Anda lihat kan tadi kan? Seorang supir angkot walaupun tidak dimunculkan, dipromosikan, terangkat kehidupannya gara-gara VTube. Nah, kemudian kalau sampai ada orang yang mempertanyakan atau tidak percaya dengan legalitas VTube, maka orang itu harus dimarahi. Harus dimarahi, ya kan? Dan ditanyakan pertanyaan klasik. Apakah ada yang dirugikan oleh VTube? Apakah Anda dirugikan oleh VTube? Harus ditanyakan, harus dimarahi. Seperti apa? Seperti contoh video ibu ini. Mari kita lihat contoh videonya yang lucu menurut saya. Silakan. Kau bilang VTube legal. Kau bilang VTube penipu. Aku mau tanya, kau sudah gabung di VTube kah? Kau yakin sudah pernah ketipu VTube? Bawa ke sini orang-orang yang pernah ketipu sama VTube. Sebentar dulu, Mama mau ngomeli orang-orang yang tidak jelas ini. Aku mau lihat siapa orang yang pernah join di VTube, investasi di VTube, yang pernah ketipu siapa, bawa sini. Kebanyakan ya, kalian-kalian itu yang ngomong ini dan itu apa segala macam, katanya ini apa segala macam, adalah orang-orang yang belum pernah join di VTube. Atau orang-orang yang join di VTube yang modal dengkul main bintang gratis,
sok-sokan seolah-olah ketipu sekian juta, puluhan juta. Lah wong yang investasi puluhan juta, ratusan juta aja adem anyem menikmati keuntungan mereka. Kau modal dengkul, cuman modal HP, jari, kuota. Sok-sokan merasa ketipu. Nah, pertanyaan orang yang mempertanyakan legalitas, ya kan? Dan apakah ada orang yang sudah dirugikan? Sekarang sudah terjawab kan? VTube sudah jelas dinyatakan ilegal. Sebenarnya sudah dari Juli 2020. Ibu ini pura-pura tidak tahu. Bahkan dihajar lagi di bulan Februari baru-baru ini tahun 2021. Diblokir dan dihapus dari Play Store. Jelas sudah terjawab ilegal. Dan merugikan kan? Siapa yang merugikan? Iya, para pemain VTube yang katanya ada 17 juta gitu kan. Sampai ke sekarang tidak bisa jual VP-nya. Sudah 2 bulan coy, ya kan? Nah, si ibu tadi yang meledek orang main gratisan gitu ya, yang tidak mau ikut fast track. Pasti dia main fast track dong. Pasti uring-uringan karena dia ikut fast track, ya kan? Dan pasti VP-nya nggak bisa dijual. Apalagi yang ikutan fast track bintang 6, yang beli VP sampai 10.000 dengan harga 150 juta seperti video berikut ini. Mari kita lihat. Ini penjarahan orang. Oke, teman-teman VTuber, hari ini di kediaman Bapak Syarif Nari ada salah satu anggota dari beliau, dari referral beliau, melakukan fast track bintang 6 dengan senilai 150 juta. Ya, jadi dia serahkan uangnya dulu, Ya, Pak Samiun ya. atas nama Pak Samiun Pak Samiun serahkan uangnya. menyerahkan uang kepada Pegang Pak Samiun. Hah? Yang lain, yang sini coba foto kan? Ya. Ini Pak Samiun. Ya. Ini fast track bintang 6 senilai 150 juta. Ini ada uang sekarang beliau serahkan ke saya terima. Toh? Oke. Oke, Bapak sukses. Pak Purhari, Sukses. mudah-mudahan kita cepat dapat VP dan Bapak aktifkan untuk bintang 6. Sekarang Oke. saya simpan uangnya. cair-cair. Tuh. Saya serahkan kwitansi sebagai pertanggungjawaban saya sebagai applying bahwa uang itu ada di tangan saya sekarang. Oke, Ya. baik. Jadi saya serahkan ini Pak Samiun, Bapak sebagai pegangan bahwa uang itu sekarang saya pegang. Tuh. Untuk saya carikan VP sebanyak 10.000 VP. 10.000 VP untuk bintang 6 ya. Ya. Mudah-mudahan Pak Samiun sukses. Sukses. Terima kasih. Sudah Anda lihat kan videonya? Menurut saya ini miris banget. Orang ini mengumpulkan uang mungkin dengan susah payah 150 juta untuk dibelikan 10.000 VP untuk masuk ke bintang 6 yang bisa menghasilkan 337,5 VP per hari atau kira-kira 5 juta rupiah. Sekarang stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, miris saya. Miris sekali. Kemudian kita lihat, pernah saya ulas, ada 2 video yang saya ulas, bahwa anggota Polri dan TNI tidak boleh berbisnis selama dia masih aktif atau belum pensiun. Antara lain juga tidak boleh ikut VTube, tapi orang pada ngoceh. Tuh banyak yang ikut TNI, artinya ini bisnis legal. Karena kalau aparat bermain di VTube, artinya ini legal. Jadi dia memperalat gitu anggota Polri dan TNI. Seakan-akan dengan merekrut orang ini, tanda kutip melegalkan permainan yang namanya VTube ini. Ya kan? Ini jelas strategi dungu. Karena bisa merugikan diri mereka sendiri, ya. Bisa dituntut dia sekarang tuh sama anggota Polri dan anggota TNI yang dulu mereka rekrut. Yang diiming-imingi bahwa ini adalah permainan legal. Bisa diuber dia, ya kan? Oleh karena itu, ada seorang leader yang ketakutan sehingga memberikan klarifikasi dan mengupload video ini. Mari kita lihat videonya. Selamat pagi rekan-rekan. Tolong rekan-rekan yang merekrut dan mensponsori teman-teman TNI, teman-teman Polri, teman-teman Satpol PP, tolong usahakan mereka tidak melibatkan uniform, tidak melibatkan ketentaraannya, tidak melibatkan institusi Polri-nya.
Jadi copot seragamnya, ini bahaya banget. Nah, di video tadi Anda kan sudah lihat kan, leader ini meminta kepada downline-nya atau bebek-bebek dungu halu idiot yang dibawanya untuk tidak lagi mengupload anggota-anggota Polri dan TNI dengan memakai seragam yang ikutan VTube, karena itu ya seperti yang saya katakan bisa berakibat atau berdampak yang tidak baik. Oke? Nah, setelah itu leader yang sama ini ketika VTube diblokir di bulan Februari, gitu ya, dia muncul lagi. Kali ini dia tidak malu-malunya ngibul. Dia bilang apa? Dia bilang di video ini, itu VTube kira-kira ya tidak bisa diakses karena di-ham. Salah ngomong dia. Maksudnya di hijack aksesnya oleh para provider seluler gitu. Aduh, ngibulnya keterlaluan banget deh. Mari kita lihat kibulannya yang canggih ini. Selamat pagi, VTube luar biasa. Selalu dan tetap semangat Bapak Ibu. Please perhatikan saya, jangan otak-atik aplikasi VTube Anda dan jangan Anda konek-konekkan dengan jaringan-jaringan yang tidak jelas. Ini pure murni kita di-ham, di hijack provider-provider jaringan kita. Biarkan IT bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan ketakutan kehilangan VP, karena VP Anda tidak akan hilang. Ya, jangan takut VP Anda lenyap karena sistemnya VTube sudah mengamankan semua jaringan Anda di server yang khusus. Kemudian pernah saya bahas juga seorang leader yang namanya Louis juga pernah cipwa. Cipuannya apa? Yaitu tentang VTube yang katanya sudah legal karena tidak ada lagi di daftar investasi ilegal SWI bulan Oktober 2020. Dan juga dikatakan bahwa VTube punya kantor resmi kok, meski karyawannya kerja dari rumah, work from home. Padahal sudah saya buktikan kan, tadi saya katakan, cuman sewa alamat. Nggak ada kantor fisiknya, cuman sewa alamat untuk surat menyurat gitu ya. Nah, kemudian yang dia sudah pernah cipwa ini, dia ngajari sekarang ya kepada bebek-bebek dungu halu dan idiot untuk mengakses VTube yang waktu itu diblokir, bahkan sampai sekarang masih diblokir, dengan mengutak-atik DNS di HP. Padahal jelas itu sudah diblokir gitu. Tapi karena dia malu, mungkin dia bilang, oh bisa utak-atik aja DNS-nya ya. Ya, padahal sudah jelas ilegal dan diblok oleh Kominfo, tapi tidak dijelaskan. Mari kita lihat videonya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu VTuber sekalian, saya Louis Ridwan. Jadi saya mau menyampaikan, Bapak Ibu bersabar. Sementara waktu, setiap hari saya akan mengupdate Bapak Ibu. Kalau pagi hari sampai sore sebelum maghrib, tolong jangan menggunakan VPN atau VPN 111, tapi gunakan DNS otomatis yang ada di handphone Bapak Ibu, itu aman ya. Tetap menggunakan aplikasi yang ada. Apabila nanti sampai sore tetap masih belum bisa, saya akan berikan instruksi khusus kepada Bapak Ibu sekalian ya. Karena memang untuk VPN tidak disarankan oleh manajemen, karena VPN itu bisa memberi akses kepada akun Bapak Ibu untuk bisa dihack ya. Memang bilang berbahaya iya, tapi dibilang berguna juga ada ya. Jadi sementara saya bilang gunakan DNS otomatis dulu ya, hanya di handphone Bapak Ibu, tidak menggunakan VPN. Sampai sore hari saya memberikan instruksi tertentu. Terima kasih, selamat siang, selamat bekerja. Kemudian setelah Imlek waktu itu 12 Februari, ya beberapa hari setelah Imlek, akhirnya Jack Guy muncul ke permukaan menjelaskan bahwa proses legalisasi sudah kami lakukan sejak lama, sejak Juli 2020. Lama amat coy. Jadi dia dengan kata lain bilang, kami sudah melakukan legalisasi sejak Juli 2020. Artinya, Anda tidak punya moral dong. Sudah tahu aplikasinya ilegal, mau dilegalisasi, tapi tetap ditawarkan kan? Kok nggak malu sih ya? Kalau saya sih malu ya, sudah bilang dinyatakan ilegal dan sedang memproses. Kalau benar diproses, hentikan dulu dong. Sampai legal, baru buka lagi. Itu berarti perusahaan yang bertanggung jawab. Ini kan seperti tidak punya malu bahwa kami sudah melakukan legalisasi sejak Juli katanya, ya kan? Aduh, ya kan?
Sehingga akhirnya benar-benar diblok di bulan pertengahan Februari 2021. Nah, sayangnya di video ini yang sebentar kita akan lihat, Jack menyalahkan media massa yang disuap. Waduh, berani dia ya menuduh media massa disuap gitu oleh para pesaingnya. Ya kan? Oleh public figure. Siapa public figure? Saya. Oh, terima kasih kalau saya dibilang public figure. Saya nggak ngerti siapa public figure yang dimaksud sini. Yang mana public figure itu menjelek-jelekan VTube. Dan juga sejumlah IT hackers yang menyerang VTube. Berarti memang pernah dihack, ya kan? Untuk menjatuhkan VTube katanya. Dan dia bilang sekarang bahwa di bulan Februari itu, ya beberapa bulan yang lalu, VTube sudah memasuki tahap finalisasi dari legalisasi. Itu di minggu-minggu ketiga ya kira-kira dia. Bukan minggu ketiga ya, di minggu kedua pas di awal di blog dia bilang sudah memasuki tahap finalisasi legalisasi. Tapi malah kita lihat dihapus dari Play Store atas permintaan SWI ke Kemkom Info. Aduh, malu banget deh. Tapi kok sepertinya nggak ada malu gitu ya. Mari kita lihat videonya ya.
Kemudian di minggu ketiga Februari saat VTube masih mengibuli gitulah ya para bebek dungu halu idiotnya bahwa sedang di maintenance gitu. Padahal jelas diblokir dan sudah diturunkan dari Play Store gitu ya. Tapi Jack Guy bilang kami private, tidak dimunculkan gitu kan. Yang namanya Wilbert ini muncul dengan temannya. Ngibul bilang apa? VTube sudah 99% legal. Tinggal 1%-nya lagi yaitu maintenance. Lah, kalau 99% legalisasinya sudah selesai dan maintenance 1%, maintenance kan teknis kan? Artinya sudah legal 100% dong. Malah memperlihatkan tabletnya. Ini ada percakapan kita, ini ada logo OJK gitu ya. Ngibul kan? Mana sampai sekarang belum legal juga. Astaga, mari kita lihat videonya. Halo VTubers. Sekarang ini kami di sini ingin memberikan 2 kabar gembira untuk Anda. Kabar gembira yang sudah kita tunggu-tunggu lama banget. Dan akhirnya kabar gembira itu datang juga. Yang pertama adalah mungkin Anda sekarang tidak bisa masuk ke aplikasi. Anda jangan khawatir, nggak usah panik Bapak Ibu ya. Karena VTube sekarang sedang masuk ke VTube 3.0. Kita ingin menyambut VTube yang baru, di mana Anda akan merasakan pengalaman yang berbeda, peluang yang lebih baik, dan banyak hal-hal baru nanti ke depannya. Dan di kabar baik yang kedua adalah 99% legalitas kita sudah mau selesai. Tinggal sisa 1% lagi. Nah, inilah 1%-nya yang kita semua perlu bergandengan tangan. Kita semua lewati ini bersama-sama. Maka kita akan bertemu dengan VTube yang legal, VTube yang aman, VTube yang dengan berbagai macam peluang yang besar untuk Anda semua. Bukan gitu, Pak? Betul. Kemudian menjelang akhir Februari 2021 muncul talk show antara Pak Tonggam sebagai Ketua SWI dengan Pak Antonius Malau mewakili Kemkominfo. Di situ jelas Pak Tonggam bilang VTube, dengarkan ya, VTube adalah multi-level tipu menipu. Apa? Multi-level tipu menipu. Oleh karena itu, di take down atau dihapus dari Play Store atas permintaan SWI ke Kemkominfo. Karena apa? Karena multi-level tipu menipu. Kita dengarkanlah, kita saksikan videonya. Bahasanya itu di Medan itu, Bang, kutipu kau ya katanya. Oke, silakan tipu saya, gitu kan? Terus dia bilang juga, tolong ya, tipu orang lain. Supaya kau juga dapat uang, oke, ditipu orang lain. Dan dia bilang juga, bilang sama orang yang kau tipu itu, tipu lagi orang lain. Jadi multi level ini bukan multi level marketing, tapi multi level tipu menipu sebenarnya. Itu, jadi ini. Jadi iya, memang ada multi level, memang ada model bisnis multi level, tapi itu multi level yang memang benar ada produknya. Tapi ada juga yang seperti ini yang money game yang merugikan, seperti itu ya Pak ya? Ya, ini bukan multi level, ini multi tipu menipu ini. Nah, ngomongin soal TikTok Cash dan VTube yang dari tadi kita udah ngobrol juga dengan Pak Tonggam, itu kalau dua aplikasi ini, gimana sih Pak mekanismenya pemblokiran VTube dan TikTok Cash ini Pak Anton? Pada dasarnya sama saja ya. Jadi antara untuk pemblokiran konten, atau menutup website, atau menutup aplikasi. Cuma khusus aplikasi kami tentu berkoordinasi dengan si penyedianya kan. Aplikasi itu kan seringkali dapat diunduh ya dari Play Store, dari seperti itulah. Jadi kita menyampaikan permintaan kepada mereka untuk men-take down itu aplikasi-aplikasi itu. Tentu tadi berdasarkan rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi. Oke, jelaskan, bukan saya mengada-ngada. Di situ Pak Tonggam sendiri yang bilang multi level tipu menipu dan diturunkan atas permintaan SWI ke Kemkominfo. Oke. Tak lama kemudian muncullah Yunita Atmojo yang katanya PLC atau diamond pertama wanita dari VTube. Dia tidak mau kalah, dia bilang,
VTube sudah legal kok, ya kan? Sudah legal gitu. Meskipun setelah itu dalam waktu 1 malam dibantah, itu bukan suara saya, kira-kira begitu. Tapi marilah kita dengarkan suaranya ya. Menarik sini. Salam dahsyat buat teman-teman semua para VTubers di Indonesia. Saya Yunita Atmojo, First Diamond VTube. Ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda semua. Semalam kita mendapatkan info yang sangat luar biasa, dahsyat ya. Kabar gembira dari manajemen bahwa VTube sudah mendapatkan persetujuan untuk melakukan normalisasi dari OJK. Itu adalah suatu kabar yang sangat luar biasa melegakan ya. Setelah hampir 1 tahun lamanya kita menunggu ya. Jadi setelah hampir 1 tahun kita diserang di sana sini. Ya, dikatakan macam-macam lah, dikatakan ilegal. Akhirnya setelah proses yang kita jalani, manajemen juga bekerja siang dan malam ya. Akhirnya kita sudah mendapatkan izin untuk melakukan normalisasi dan akhirnya menjadi legal 100% ya. Ini adalah kabar yang sangat gembira. Oke. Setelah video itu lalu muncul lagi video Yunita. Ya kan? Di situ dia marah-marah sambil menyemangati bebek-bebek Dungu, Halu dan Idiot agar tetap semangat karena katanya manajemen sudah bekerja keras nih untuk membuat VTube legal. Dia memotivasi sambil memarah-marahi. Ya kan? Nah, mari kita dengarkan videonya ini. Saya yakin Anda semua ini orang-orang smart. Ya, Anda bisa membaca, Anda bisa menganalisa. Anda bukan anak TK, Anda bukan bebek Dungu seperti yang sering diucapkan para haters. Ya. Anda bisa membaca. Kita semua melihat dan merasakan sendiri ya hasil yang kita dapat dari VTube, pertolongan ya yang kita dapatkan dari selama kita berproses dan berjuang bersama VTube. Kita jelas-jelas melihat kerja keras manajemen, kita jelas-jelas melihat itu. Lah terus apakah hanya gara-gara segelintir orang yang disusupi ke dalam kita dan membuat ulah? Ya, coba perhatikan. Apakah gara-gara segelintir orang yang sengaja disusupkan ke dalam kita dan berbuat ulah, kemudian Anda menjadi gentar? Apakah Anda rela mimpi Anda, ya, semua yang sudah kita bangun hampir setahun ini kita berproses bertahan? Anda tahu, saya ini perempuan, ya. Tapi apa yang haters katakan tentang saya sudah bermacam-macam, mulai anjing, pelacur. Kalau Anda jadi saya bagaimana? Tapi saya bertahan. Karena saya tahu masa depan VTube ini memang luar biasa. Saya tahu VTube ini pasti panjang. Saya tahu. Dan jelas-jelas VTube ini sudah luar biasa berdampak di... Nah, seperti yang kita ketahui, pada tanggal 5 April yang baru lalu, Senin lalu, Jack Goy muncul lagi dan kasih pengharapan palsu lagi. Dia bilang apa? Dalam minggu ini, karena dia berbicara pada tanggal 5, itu maksudnya dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Karena Kominfo kan bekerja di hari kerja kan. Jadi dalam minggu ini, maksudnya tanggal 5, 6, 7, 8, 9, inilah minggu di mana aktivasi PSE akan selesai. Tapi sayangnya zonk, alias tidak dapat izin PSE juga sampai tanggal 9 April Jumat lalu. Oke,
Padahal izin PSE itu sudah pernah saya bahas, hanya butuh waktu 1 kali 24 jam jika semua persyaratan sudah komplit. Artinya bohong lagi kan? Mari kita lihat videonya. Selamat malam para VTuber yang terhormat. Saya Jack Gui, CEO dari Future View Tech. Saya doakan teman-teman VTuber dan keluarga dalam keadaan sehat dan baik. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberi kabar gembira bahawa saat ini VTube sudah memasuki proses pengaktifan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para VTuber yang selama ini telah sedia menunggu proses pengurusan perizinan VTube. Sehingga sekarang kita berhasil memasuki tahap pengaktifan kembali. Dan secara khusus, saya ingin mengapresiasi para Diamond yang telah mendukung VTube melalui sosial media masing-masing. Terima kasih kepada seluruh tim dan manajemen VTube Indonesia yang telah bekerja keras sampai akhirnya VTube dapat menjadi perusahaan yang memenuhi peraturan perundang-undang di Indonesia. Dan minggu ini akhirnya izin PSE sudah memasuki proses aktivasi oleh Kominfo. Menyambut berita baik ini, ada beberapa strategi yang akan kita lakukan bersama untuk mempersiapkan VTube 3.0. Strategi dan persiapan ini akan disampaikan melalui saluran resmi VTube, baik social media maupun customer service. Dan para VTuber tentunya telah menyadari kehadiran V+. Perlu saya sampaikan bahawa VTube dan V+ adalah dua entitas yang berbeza dan VTube tidak akan berganti menjadi V+. VTube adalah social media advertising yang akan banyak membantu UMKM go online. Sedangkan V+ resmi terdaftar sebagai perusahaan penjualan langsung yang didukung teknologi digital atau lebih dikenal sebagai e-commerce. Tentu hal ini semakin menumbuhkan semangat dan optimisme dalam diri kita untuk menyambut masa depan. Menyambut VTube yang kita harapkan mampu menjadi peluang baru untuk pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Sebarkan kabar baik ini ke semua VTuber agar kita semua bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para VTuber yang telah hadir malam ini. Selalu jaga kekompakan. Long life VTube. Terima kasih. Kemudian setelah izin PSE tidak didapat pada Jumat 9 April 2021, muncul yang namanya sosialisasi VTube 3.0 Part 1 atau bagian pertama yang dibawakan oleh Wilbert Karimun. Ya, padahal izin PSE-nya belum keluar. Terus disosialisasikan. Apa coy yang mau disosialisasikan? Yang dia ngomong itu cuma mengulang-ulang presentasi sebelumnya. Sabar begini ya kan. Nah, ini saya kasih bocoran halus. Ini VTube Ads disempurnakan dan seterusnya. Untuk iklan-iklan UMKM. Ya, muncul lagi dah tuh PHP-nya. Ya kan? Apa PHP-nya? Tinggal setengah langkah lagi. Tinggal sedikit lagi. Ya, terserah lu coy. Ya, lu ngomong aja terus ya. Dicatat sama para bebek dungu halu dan idiot yang mau cerdas. Juga karena perusahaan juga terus bekerja, manajemen terus bekerja, terus memperjuangkan yang terbaik, tapi kita pun harus menghormati proses ini. Ya, kita harus menghormatinya. Karena memang proses ini kita butuh waktunya gitu ya untuk menyelesaikan proses pengaktifan ini. Yang tinggal setengah langkah lagi, sudah tinggal sedikit lagi kok. Ya, jadi ayolah kita sama-sama bersabar, kita sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama. Supaya ketika kita berhasil melewati proses ini semua, maka kita semua akan jadi orang-orang yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, bebek-bebek dungu halu dan idiot yang dulu bangga memperlihatkan perolehan VP-nya di layar handphonenya dan bukti pencairan VP-nya, ya kan? Wih, ini VP-ku sudah segini. Ini lo sudah aku cairkan. Bangga dulu waktu itu. Sering posting di media sosial. Tapi sekarang apa yang mereka banggakan? Yang mereka banggakan adalah sharing mengenai berita-berita pengharapan palsu
atau sosialisasi yang ujung-ujungnya juga pengharapan palsu juga, itu dengan bangga di-share. Kalau dulu bangga sharing perolehan VP dan pencarian VP, sekarang bangga sharing janji-janji PHP atau bahkan yang terakhir sosialisasi VTube yang nggak ada isinya. Akhirnya para leader jadi stres. Stresnya kayak apa? Nah, seperti video ini. Selalu bilang, menipu. Tunjukkan bukti sebelum menipu. Kalau orang cerdas, jangan sembarang bicara. Orang sembarang bicara tuh, ya itulah halu. Jadi siapa yang halu? Saya atau kalian? Iya kan? Tadi saya menyampaikan itu bukti-bukti. Saya bisa menyusun. Saya bisa memainkan instrumen yang bagus. Nggak tahu kalau kalian bisa mendengarkan itu. Kalau kalian bilang tidak bagus, betul-betul kalian harus periksa ke dokter. Iya kan? Artinya, saya bisa mengeluarkan suatu instrumen. Bukan sombong-sombong, bukan gagah-gagah. Tapi untuk mengetes dan menyadarkan kepada Anda. Karena Anda lihat kan? Gara-gara stres tuh. Begitu leadernya. Ya. Oke, jadi demikian saja video campur sari VTube sepanjang jalan kenangan. Semoga ini menghibur Anda semua. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah bulan puasa bagi Anda semua yang menjalankan ibadah bulan puasa. Silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang mungkin Anda pikir boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.